Masih ingat nggak saya beri ilustrasi dulu bahwa orang tadabbur itu seperti orang yang seorang kakek sore-sore bawa motor dengan cucunya jalan sore. Seorang kakek jalan-jalan sore bawa cucunya pakai motor atau pakai mobil. Ya. Maka dia kalau berjalan dia akan lihat-lihat tuh di kiri kanan. Jalan ke swadaya, macet minta ampun. Oh, di sini ada jualan ini. Oh, di sini ada jual ubi cilembu. Oh, di sini ada ini. Itu kalau dia jalannya seperti itu. Tapi beda kan dengan orang berangkat kantor? Iya, antara A dengan O, dia bukan O. Siro gitu. Ya, kembali lagi kepada, maaf bukan meremahkan ya, pengetahuan sang pengajar. Pengetahuan sang pengajar. Orang Padang karena sulit nyebut rohnya, udahlah Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Sama dengan orang Sulawesi, daripada susah-susah, ya. Takut-takutnya nanti malah kebunyi ro, salah lagi. Udahlah, ra aja, gitu. Yang juga nggak benar. Dari segi arti enggak. Dari segi arti enggak. Tapi pelafalannya salah. Ya. Fayasqi rabbahu khamra. Fayasqi rabbahu khamra. Beda bunyinya? Udah. Jadi kita walaupun nggak ngelihat mulut orang baca, kita sudah tahu bedakan, oh ini benar, ini salah. Ro. Ya, nggak monyong. Yuk. Ya sahibai sinjni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. 1, 2, 3. Kayaknya belum semangat dah. Ya. Ya sahibai sinjni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Yuk. Ya sahibai sinjni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. 1, 2, 3. Kalau mau kita detailkan lagi untuk terapi sehat,
Ini terapi sehat. Kalau kita mau detailkan lagi ini untuk terapi sehat, maksimalkan makhrajnya lagi. So, hi, itu nggak mudah kan? Sohi, ha kecil. Ya sohibayis, yis ditekan. Yis sinjeni rapetin. Amma ha lagi. Ahadukuma fayasqi qaf lagi. Fayasqi rabbahu khamra kha. Kesimpulannya, kalau makhraj huruf kita benar, insya Allah bacanya dengan seperti itu. Kita niatkan, mudah-mudahan dengan bacaan seperti ini, dengan sebab bunyi hurufnya, kita menjadi sehat. Sambil baca Quran ada niat di situ. Ya sahibayis sinjani amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Lagi 1, 2, 3. Fayasqi rabbahu, hu keluarin, hu khamra. Jadi keluar di sini, keluar. Iya, hafal? Ya sahibayis sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Nah, ini jawaban dari mimpi. Inni aksiru khamra. Sesungguhnya aku memeras anggur. Jawabannya di ayat ke-36. Jawabannya di ayat 41. Wa ammal akharu, jadi kalau kita buat cara berpikirnya begini. Ini ahadukuma. Pertama tadi amma. Ada amma kan tadi? Amma. Nah, di sini kedua lagi. Ammal akharu.
Yang kedua ini tidak jauh berbeda dengan mimpinya. Ya. Mimpinya yang kedua, dia membawa roti di atas kepala, kemudian rotinya dimakan burung. Ya. Ini mimpinya ini ada di ayat ke-36. Jawabannya di ayat 41. Jadi ahadukuma, salah seorang dari kamu berdua, yang pertama tadi sudah. Amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra, yang pertama. Yang keduanya wa ammal akhar, dan adapun yang lain. Akhar berarti yang lain, karena yang satu kan sudah dijelasin tadi, memberi minum khamar kepada tuannya. Wa ammal akhar, dan adapun yang lain, fayuslabu. Kita terjemahkan aja yang tahu dulu. Fa maka. Ini ya-nya ini dia. Jadi satu-satu, fa maka, ya-nya dia. Ya, ini dhammah fathah. Ini kalau begini, ada u, ada a sebelum, dari huruf sebelum akhir, ini artinya akan di. Kalau huruf depannya dhammah, huruf sebelum akhirnya fathah, itu ciri mudhari' majhul, pasif yang akan datang. Jadi coba kita terjemahkan. Maka dia akan di. Cara menerjemahkannya, maka makfanya, ianya dia, maka dia akan disalib. Ya, maka dia akan disalib. Di-nya tahu dari mana? Akan dan di-nya tahu dari mana? A. Ciri akan di-nya A. Itu aja. U huruf yang pertama, A sebelum akhir. Mudhari' majhul namanya, yang akan datang pasif. Fayuslabu, maka dia akan disalib. Fatakulut tayru, fa lagi, maka lagi. Ta ini dia perempuan di sini adalah toir. Ini subjek, ini kata kerja. Menterjemahkannya, fa ke subjek dulu, baru ini ke sini. Maka burung makan. Toir burung. Maka burung akan makan min, dari ro'sihi. Ro'sun. Apa ro'sun? Kepala. Ro'sun. Yuk kita lihat apa makna mimpi yang kedua. Kalau yang pertama tadi sudah, bahwa dia akan memberi minum tuannya, memberi minum khamar kepada tuannya. Yang kedua, wa ammal akhar, kha akhar, a-nya 2 harokat, wa mimnya tasdid lagi, wa ammal akhar, dan adapun yang lain, fayuslabu, maka dia akan disalib. Fatakulut tayru, maka burung akan makan, mirra'sihi, dari kepalanya. Burung akan makan dari kepalanya. Maksudnya burung memakan kepalanya. Karena sudah disalib kan? Disalib berarti dibunuh kan?
Disalib, dibunuh. Nah, kemudian kepalanya dimakan oleh burung. Ada kata-kata baru. Akhor tadi yang lain. Akhor yang lain. Kemudian yuslabu. Nah, tinggal kita perhatikan saja detailnya supaya kita jangan bingung menerjemahkannya. Fa maka. Jadi kesimpulannya, kalau ibu bertemu dengan satu kalimat, fokus ke kata-kata yang kita udah tahu dulu. Oh, fa maka. Jadilah toir, burung. Kalau toir nggak mungkin nggak tahu karena kita hafal suratnya. Toiron ababil. Apa arti toiron ababil? Bukan burung ababil, burung yang berbondong-bondong. Ya. Kita sebut namanya burung ababil. Ababil itu bukan nama, ababil itu sifat. Ya, toiron ababil, burung yang berbondong-bondong. Kalau ibu-ibu ababil, nah ibu yang berbondong-bondong. Roksihi, mirroksihi, dari kepalanya. Wa ammal, mimnya tadi, setiap huruf mim tasdid dirapatkan. Wa ammal buka, buka. Akharu kha kha. Wa ammal akharu fayuslabu fayakulu tayru mir ra'sih. Maka burung makan dari kepalanya atau bagian dari kepalanya. Akhor, apa tadi arti akhor? Yang lain, yang lain. Yuslabu, yuslabu. Akan disalib. Yuslabu, akan disalib. Takulu, makan, makan. Karena yang makan di sini toir, jadinya takulu. Kalau saya makan, akulu. Kami makan, nakulu. Hayya nakul. Kalau saya macam ucap begitu, apa artinya? Hayya nakul. Ayo kita makan. Hayya ala sholah. Coba kalau lagi azan itu hayya ala sholah, sambungin hayya ala nakul. Kan orang kalau diajak makan paling banyak, gampang kan? Gitu. Acara-acara pengajian aja kalau ada makanannya, banyak yang datang. Iya, banyak yang datang. Apalagi makanannya disebutin lagi. Supasup. Iya, maka supasup. Iya, keren-keren itu yang datang. Banyak yang datang pasti. Jadi tidak bisa dihindari, memang kita masih cenderung kepada jasmani.
Ya, masih cenderung kepada jasmani gitu. Ya. Iya. Nah, sekarang antara jasmani dan rohani yang menentukan sehat yang mana? Jasmani, rohani. Yang menentukan sehat dari dua ini yang mana? Rohani. Selama ini kita mati, kita dibodohi dari ilmu pelajaran kita di sekolah. Mensano in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sekarang sehat-sehat semua orang, coba. Ininya error. Iya, bukan. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang, sekarang kita nggak usah pakai jiwa, rohani jasmani. Pada rohani yang sehat terdapat tubuh yang jasmani yang kuat, jasmani yang sehat. Jadi cara dari timur tentang kesehatan bukan jasmani dulu, tapi roh. Itu sebabnya orang yang terbuka, orang yang nggak punya sifat iri, nggak punya sifat dengki, nggak punya sifat sombong, nggak punya sifat hasut, relatif lebih sehat dibandingkan banyak punya penyakit tadi. Kemana-mana iri, nggak pernah diam, orang iri nggak pernah diam, ada aja. Awas gue balas besok. Oh, iya, itu setelah sakitnya, Pak. Itu setelah sakitnya. Sekarang kan tadi kita mencari asbab awalnya. Walaupun bukan sepenuhnya. Jadi ada karena rohani, ada karena makanan, ada pola hidup. Betul nggak? Kan kalau kita telusuri ceramah-ceramah tentang kesehatan, bahwa penyebab penyakit itu kan cuma 3 ini. Rohaninya nggak beres, pola makan, pola hidup, gitu. Sekarang oke lah, kita sakit. Sakit kita akan 2 kali lipat sakitnya kalau rohaninya nggak sehat. Betul nggak? Ini kalau bisa diukur, rasa sakitnya itu misalnya 50. Misalnya rasa sakitnya 50 kalau bisa diukur. Bagi orang yang punya rohani yang nggak sehat, ini bisa jadi 100. Tapi bagi orang yang rohaninya sehat, dia bersyukur, dia sabar, dia tawakal. Mungkin rasanya nggak 50, mungkin cuma 20 atau 10. Karena yang merasakan sakit itu, yang sakit adalah jasmani, yang merasakan sakit adalah roh. Kalau nggak percaya coba deh, kita lagi main batu begini, batu jatuh ketiban jempol. Yang teriak mana? Mulut, bukan jempol. Lagi jalan, aduh, sini yang teriak. Jadi dengan demikian kita mohon pada Allah, na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari segala potensi negatif yang ada dalam diri kami, baik masih berupa potensi maupun sudah muncul dalam bentuk perbuatan. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal kami. Amal perbuatan tergantung dari anfus. Kalau anfusnya bagus, amalnya bagus. Anfusnya jelek, amalnya jelek. Sekarang ini bangsa ini sedang sakit. Bangsa ini sedang sakit. Kalau kita nilai dari atas, kan lagi sakit semua tuh di atas. Kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Kemarin mati-matian mencaci maki si A, sekarang nyanjung si A. Maka ada lagu baru sekarang yang lagi ngetop, Pamanku dari MK. Lagu baru, dah hafal? Keren itu lagunya. Ya Allah Tuhan, negara kami. Ya. Terus berdoa, Allah perlihatkan yang baik itu baik,
Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan berdoalah mudah-mudahan Allah tenggelamkan segala yang batil. Itu aja kesimpulannya. Ya, supaya kita ini bisa lega. Dalam hitungan jam, dalam hitungan hari berubah. Nah, ini kalau saya terusin panjang nih. Saya balik ke sini lagi. Saya udah lama sebenarnya tobat dengan ginian. Terserah kalian lah, mau kalian apain gitu. Tapi lama-kelamaan karena kita tinggal dalam satu kapal ini juga nggak bisa. Mau diam juga nggak bisa. Iya, harus berbuat. Jadi jasmani atau rohani? Rohani, ya Pak. Sama. Secara bahasa sama. Kalau dulu salah satu bentuk hukuman, oke, ya. Jadi kalau dulu salah satu bentuk hukuman itu orangnya ini supaya paham ya. Sekarang kan nggak ada lagi hukuman orang disalib, nggak ada, ya. Jadi sama ini, gitu. Nah, Yudas Iskariot yang menurut kita, ya kan, Yudas Iskariot itu yang disalib oleh saudara-saudara kita disebut Yesus, itu disalib. Jadi dibunuh atau diikat pada kayu yang begini. Itu di tanah lapang biasanya, di lapangan. Yang panas kepanasan, hujan kehujanan. Nah, nanti datang burung, ya burung makan. Ya, nauzubillahi min dzalik. Ini bentuk hukuman di masa lalu. Bisa dipahami? Yuk. Wa ammal akharu fa yuslabu fatakulu tayru mir ra'sih wa ammal akharu fa yuslabu fatakulu tayru mir ra'sih. Lagi. Wa ammal akharu fayuslabu fatakulu tayru mir ra'sih. 1, 2, 3. Suara saya ketinggian ya. Wa ammal akharu fayuslabu fatakulu tayru mir ra'sih. Lagi. Wa ammal akharu fayuslabu fatakulu tayru mir ra'sih. Hafal? Yuk kita ulang dari yang pertama, potongan pertama. Tidak usah lihat Quran? Siap? Masih hafal kan? Ya sahibayis sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fatakulu tayru mir ra'sih. Terjawab semua? Dari dua mimpi. Yang satu mimpi memeras anggur, yang satu mimpi bawa roti di kepala kemudian dimakan oleh burung. Mimpinya ada di ayat 36. Jawabannya ayat 41. 41 kan? Iya. Oh, kita tahu. Atau tadi kita mengembangkan kata sahib
ashab. Satu. Kedua, kata Rob. Jadi saya berharap pulang dari sini kita sudah punya konsep itu. Robbana jangan sepenuhnya diterjemahkan Tuhan kami lagi. Karena kalau kalimat Tuhan itu masih ngambang. Masukkan, wahai yang memelihara kami, wahai yang mengatur kami, wahai yang mendidik kami, wahai yang mengawasi kami. Sehingga ketika kita berdoa, ada rasa kedekatan kita dengan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Allah yang mengatur, yang mengawas, yang mendidik, yang memelihara. Gitu. Oh ya, nun mati benar-benar ro, idgham bila gunnah. Enggak pakai tasdid pun sebenarnya sudah bacanya begitu. Cuman untuk memudahkan baca, nih dikasih tas, nun mati bertemu dengan ro, idgham bila gunnah. Bila tanpa gunnah dengung. Ya. Idgham tanpa dengung. Berarti ada idgham yang dengung. Bi gunnah. Nah, kalau bertemu dengan huruf ro, salah satu di antaranya tidak boleh didengungkan. Mirrosih. Beda dengan mim, bahkan miu mai, idgham bi gunnah. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sih. Hafal? Insyaallah ahad depan kita lanjutkan. Tapi kita sudah dapat jawaban tadi, sudah dapat sedikit jawaban. Ya. Berkaitan dengan mimpi dua orang penghuni penjara. Apa dua orang penghuni penjara? Sahibayis sijni. Ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.